Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di sini di Siti Fadilah Supari Channel. Tentu saja pasti ada sesuatu deh yang ingin saya bicarakan. Dan kebetulan biasa wartawan yang sering mewawancarai saya selalu datang. Pasti ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan dia menjadi pertanyaan masyarakat banyak. Jadi Anda bisa mendengar kira-kira seperti apa pertanyaannya dia. Pak Web, apa kali ini Anda mau bertanya apa? Kalau saya lihat Anda pasti Anda mau bertanya apa ini ya? Ya, selamat sore Bu. Ya. Belakangan ini kira-kira 2-3 hari belakangan ini masyarakat media sosial dari berbagai penjuru dunia diramaikan oleh munculnya fenomena asap putih di langit. Asap putih panjang di langit. Itu muncul di beberapa negara, baik itu di Amerika, beberapa negara di Eropa, bahkan di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri beberapa laporan itu muncul di Cirebon, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Ya, beberapa saat yang terakhir ini. Nah, di media sosial ramai dibicarakan, mengatakan bahwa itu chemical trail atau sebuah jejak penyebaran bahan kimia yang bisa menyebabkan kesakitan pada masyarakat. Namun, pada hari ini beberapa media mainstream di Indonesia itu membantahnya, mengatakan itu hoax dan itu tidak benar, bahwa itu adalah kondensat trail atau sisa asap pesawat yang lewat. Nah, menurut Ibu, bagaimana dengan pendapat-pendapat tersebut? Oke, saya coba menjawab ya. Kalau asap putih itu sudah terjadi udah puluhan tahun yang lalu. Pada waktu flu burung dan flu babi juga memang ada itu. Dan waktu itu kita mempunyai kelompok diskusi yang mendalami itu ya. Tapi tetap tidak terjawab. Dan kemudian saya membaca. Memang setiap ada orang yang berpendapat itu suatu jejak kimia yang beracun. Jadi chemtrails itu adalah artinya jejak kimia yang asosiasinya adalah beracun. Nah, itu selalu dibantah oleh media mainstream. Padahal media mainstream tidak melakukan penelitian. Nah, yang menduga juga tidak meneliti, cuman mereka melihat dengan empiris kejadian-kejadian yang dulu. Dan ini tidak hanya di Indonesia. Di Amerika pun sejak tahun 70-an sudah dicurigai adanya jejak kimia yang meracuni masyarakat. Apakah itu percobaan atau apa di Iowa waktu itu tahun 70-an. Nah, menurut saya ya kita hanya bisa melihat fenomena itu dan kemudian menggandengkan dengan kejadian-kejadian yang ada di tempat kita. Apakah masyarakat kemudian banyak yang sakit dan sebagainya. Jadi memang chemtrails ini sudah menjadi masalah yang sangat menarik untuk ditekunin. Mengapa sampai sekarang kita nggak pernah ada penelitian soal itu, Bu? Apalagi Indonesia mempunyai mestinya kalau mempunyai medical intelligence. Nah ini kalau medical intelligence itu tugasnya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang dicurigai kira-kira membawa kebencanaan kesehatan terhadap masyarakat, maka medical intelligence harus menelusuri sampai di ujung dunia pun. Teliti itu udara yang setelah ada itu seperti mengandung apa. Ada suatu penelitian yang ditulis di buku Deadly Mist karangannya Jerry DeGray. Jerry DeGray itu adalah bekas angkatan udara Amerika yang salah satunya dia pada waktu mudanya dia menemukan bahwa memang itu ada pesawat-pesawat tertentu yang sengaja melontarkan kotoran katanya. Nah dari bukunya dia itu ternyata diteliti
apa sih yang dibuang mereka itu ternyata ya mereka menduga ada ethylene bromide dan microfiber. Dua zat inilah yang dianggap bisa menurunkan imunitas itu. Apakah zat ini yang menurunkan imunitas? Tapi itu biasanya tidak bisa hanya satu gitu. Jadi ada satu zat kemudian zat lain dan kemudian bedanya contrails dan chemical trails, chemtrails itu ada pada lamanya. Kalau chemtrails tidak cepat-cepat hilang. Ada beberapa waktu dan kemudian menipis jadi kayak asap gitu. Tapi kalau contrail itu biasanya tidak terjadi pada ketinggian yang seperti ini, seperti chemtrail. Chemtrail itu yang bisa dilihat orang itu ketinggiannya kira-kira 10.000. Nah itu kalau contrail mestinya di atas lagi. Jadi kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalau mengatakan itu contrail itu coba didiskusikan dengan ahli atau engineer pesawat terbang. Dan itu sudah di denial oleh ahli-ahli engineer pesawat terbang. Padahal si Jerry DeBris ini kan juga seorang engineer pesawat terbang kalau nggak salah dia. Artinya kemungkinan dia sudah menelitinya dan memang mungkin dia terlibat sebelumnya dalam ya dia tadinya nggak tahu dan pada suatu saat dalam masa dia tidak pastiness dia sedang merangkak kok ada lubang maka dia merangkak dan menemukan pipa-pipa kemudian ada pompa dan sebagainya dan kemudian setelah itu datanglah temannya dan kemudian gantian dengan temannya dia meninggalkan tempat itu dan kembali ke ruangannya dan dia kepengen ngecek itu apa sih yang saya temukan tadi. Nah pada dicek di dalam peta engineer-nya ternyata tidak ada di dalam gambaran peta itu. Jadi dia yakin banget bahwa itu adalah sesuatu yang disembunyikan untuk menyebarkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dia mengatakan bahwa itu mengandung ethylene bromide dan microfiber, tapi kita juga tidak tahu persis bagaimana itu terhadap seseorang yang jelas kalau ada chemtrail itu banyak orang sakit. Dan itu diduga yang ditemukan itu adalah menurunkan imunitas orang yang kebetulan dapat gitu, kebetulan terkena gitu. Bu, ini Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara atau Kadispen AU, Marskal Madya TNI Indan Gilang Buldansyah, ini di Kompas hari ini 17 Februari 2022, meluruskan informasi yang beredar mengenai isu chemtrail yang ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia memang memiliki sejumlah misi penerbangan dengan membawa bahan-bahan kimia. Namun misi tersebut tidak terkait dengan penyebaran senjata biologis katanya. Penerbangan yang membawa zat kimia di Indonesia dilakukan hanya untuk keperluan seperti 1. Misi teknologi modifikasi cuaca, yaitu pesawat membawa NaCl yang disebar di area berawan untuk membuat hujan. Yang kedua, misi pemadaman kebakaran di suatu area seperti kasus kebakaran hutan. Ketiga adalah penyebaran pupuk atau anti hama untuk area perkebunan. Ini dia katakan bahan-bahan kimia yang dibawa itu untuk 3 kepentingan itu, bukan untuk kepentingan senjata biologi seperti yang disebut-sebutkan belakangan ini oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Menurut Ibu gimana, Bu? 1, kan itu dari suatu institusi resmi, suatu negara ya. Dan kita juga tidak bisa untuk mengatakan tidak percaya karena memang dia yang diberi hak untuk dipercaya, hak untuk mengatakan apa yang dia perbuat. Nah, kalau bioweapon bukan dari institusi suatu negara. Pasti mungkin yang pasti tidak dikenal. Bioweapon itu. Artinya nggak mungkin negara melakukan itu. Ya. Bisa saja ada orang yang sabotase, bisa aja
Tapi itu toh sabotase itu kan juga di belakang layar, bukan resmi. Nah, untuk resmi ini untuk disinfektan, ini untuk ini pasti begitu. Nah ya, kalau itu yang dikatakan oleh Angkatan Udara ya, yaitu haknya mereka dan masyarakat sampai sekarang masih galau atau tanda tanya. Apakah itu berbahaya apa tidak? Apakah itu menyebabkan saya sakit apa tidak? Tetap belum terjawab. Semenjak Jerry DeBray ini menulis buku tahun 2009 ya Bu ya. Sekarang udah 2022, udah 10 tahun lebih. Ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Jerry DeBray ini sekarang bermunculan. Masalah imunitas, masalah penyakit menular. Kemudian yang terakhir adalah soal chemtrail tadi Bu. Ibu sendiri pernah ketemu dengan penulis sebelumnya? Pernah. Gimana menurut kesan Ibu? Kira-kira dia cukup legitimate nggak Bu sebagai seorang penulis? Dia bekas engineer pesawat terbang Angkatan Udara Amerika yang disersi kali ya, disersi. Dan menikah dengan orang Indonesia. Menurut Ibu dia cukup... Dia datang ke pengajian begitu. Saya pernah lihat dia ingin kenal dengan saya. Waktu saya ketemu ya dia pakai peci, pakai sarung lah. Padahal bule gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang disampaikan oleh Jerry DeBray lewat bukunya ini Bu, Deadly Miss ini cukup legitimate secara akademis atau tidak? Karena ada banyak pihak yang mengatakan ini buku nggak benar, tapi ada pihak juga yang mengatakan tulisannya dia adalah kronologis, apa yang dia ketahui dan menurut pengalamannya cukup ada referensinya yang valid. Jadi dia bukan ngarang gitu, tapi selalu ada referensinya, Cuman yang menguasai media mainstream itu kan yang selalu mengatakan hoax. Apakah media mainstream itu dikendalikan oleh yang membuat bioweapon? Kita nggak tahu. Kalau memang begitu ya selalu pasti denial. Walaupun ada buktinya ya yang ditulis yang denial. Nah itu suatu fenomena yang sampai saat ini kita temuin. Rakyatnya kasihan. Ada berita yang benar dibilang hoax, ada berita yang salah dibilang benar. Kemudian ternyata benar yang hoax itulah adalah. Nah itu akhirnya rakyat bingung dan kepercayaannya kepada pemerintah turun. Nah ini yang side effect yang kurang baik. Baik Bu. Terakhir Bu, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi ini? Yang penting adalah pemerintah. Pemerintah mestinya bijak dalam hal seperti ini. Kepada siapa ya kita harus bertanya. Nah apakah pada Angkatan Udara? Angkatan Udara jawabnya kayak gitu. Apakah pada Menkes? Menkes juga belum punya perangkatnya. Apakah kalau ini yang kita takuti itu adalah bioweapon? Dan itu sangat mungkin. Tapi kepada siapa saya harus bertanya? Sistem pertahanan kita tidak ada untuk menghadapi bioweapon, belum ada. Maka saya ingat Pak Laksamana Pontoh itu, Sulaiman Pontoh itu mengatakan bahwa kita penting sekali untuk mempunyai medical intelligence. Kalau Menteri Pertahanan mempunyai perangkat medical intelligence, nah ini sangat pas banget. Medical intelligence melihat seperti itu, di sini mengatakan hoax, di sini mengatakan benar, di sini mengatakan benar, di sini mengatakan hoax. Maka medical intelligence harus meneliti setiap sesuatu yang dicurigai, apakah itu bioweapon, maka medical intelligence harus terjun meneliti, dan penelitian itu ada untuk pemerintah gitu, untuk pemerintah dalam menghadapi itu. Kalau memang itu bioweapon, ya bagaimana? Bagaimana kita menghadapi bioweapon tersebut? Bagaimana kita mencegah bioweapon tidak ke sini, dan kalau toh ke sini bagaimana kita melindungi rakyat terhadap bioweapon tersebut?
Jadi begitu. Jadi ini adalah PR untuk pemerintah. Kalau rakyat sudah teriak-teriak di medsos, sekarang yang namanya mainstream media itu menurut saya medsos. Baik Ibu Siti Fadilah, terima kasih untuk penjelasan pada sore hari ini Bu. Semoga kita selamat dari ancaman apapun yang dikabarkan selama ini. Terima kasih Bu, selamat sore. Oke. Demikianlah para sahabat-sahabat Siti Fadilah tentang chemtrail dan contrail yang saat ini menjadi hoax, dan kita pun yang mengatakan hoax dasarnya apa, yang mengatakan bukan hoax juga dasarnya apa juga masih misteri. Tapi lebih baik kita hati-hati, maka selalu pakailah prokes kemanapun Anda pergi. Nah, mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Dan itu bukan bioweapon. Itu harapan kita semua. Tetapi kalau toh itu bioweapon, mudah-mudahan pemerintah segera menemukan langkah-langkah apa yang bisa melindungi rakyatnya. Demikianlah para sahabat Siti Fadilah, bincang-bincang yang singkat ini menambahkan wacana bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.